Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi, saya di sini sebagai perwakilan kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Oke, di sini anggota kelompok kami itu ada saya sendiri, Hanun Oktavia Ramadhani, Dinda Nafisa, dan Siti Nurmayanti. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya karena jumlahnya relatif kecil. Dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem. Yang pertama ada fluctuating fund balance system dan impress system. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang pertama itu ada kontrol internal, penggunaan cek atas nama memastikan pembayaran diterima oleh pihak yang benar. Yang kedua itu ada keterlibatan pihak ketiga, bank merekam transaksi, menyediakan rekening koran untuk verifikasi catatan perusahaan. Yang ketiga itu ada bukti pembayaran, cek yang dibatalkan berfungsi sebagai tanda terima yang andal. Selanjutnya itu ada dokumentasi kunci pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama itu ada bukti kas keluar yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua itu ada cek yang merupakan dokumen untuk perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang, bisa atas nama atau atas unjuk. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada permintaan cek. Dokumen ini berfungsi permintaan dari fungsi yang memerlukan kas kepada akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Selanjutnya ini ada contoh cek atas nama, cek atas unjuk, dan permintaan cek. Kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas dalam catatan utang dengan account payable system. Untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian, dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Yang kedua ini ada register cek dalam pencatatan utang dengan voucher payable system. Transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal, register bukti kas keluar dan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk pencatatan utang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Selanjutnya ada fungsi terkait dalam pengeluaran kas dengan cek. Fungsi kas ini bertanggung jawab dalam mengisi teks, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos. Yang kedua ini ada fungsi akuntansi yang bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas, membuat bukti kas keluar, dan memverifikasi dokumen pendukung. Yang terakhir itu ada fungsi pemeriksa intern yang bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas periodik dan rekonsiliasi bank. Selanjutnya ini ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama itu ada sistem pengeluaran kas dengan yang cek yang tidak memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur. Yang pertama itu ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kedua ada prosedur pembayaran kas, yang ketiga itu ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Yang kedua ini sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur berikut. Yang pertama ada prosedur permintaan, yang kedua ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang ketiga ada prosedur pembayaran kas, yang terakhir itu ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Unsur pengendalian internal. Semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Yang ketiga, ada pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya itu relatif kecil, dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan impress system. Unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan sendirinya akan merinci unsur organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan serta unsur praktik yang sehat. Kemudian ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Kemudian ada bagian alir sistem pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama ini ada sistem pengeluaran kas dengan cek
dalam account payable system. Yang kedua ada sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system. A. One time voucher payable system dengan cash basis. Yang B. One time voucher payable system dengan accrual basis full-fledged voucher payable system. Yang ketiga itu ada build up voucher payable system. Kemudian ada sistem dana kas kecil. Penyelenggaraan dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara. Yang pertama itu ada sistem saldo berfluktuasi. Yang kedua itu ada impress system. Nah, dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama ini ada pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil sehingga setiap saat saldo akun ini berfluktuasi. Yang ketiga, ada pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Catatan akuntansi dana kas kecil. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas, mencatat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua ada register cek, mencatat cek yang dikeluarkan untuk dana kas kecil. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran dana kas kecil yang digunakan dalam sistem saldo berfluktuasi untuk mencatat pengeluaran kas kecil. Adapun prosedur pembentukan dana kas kecilnya, terus ini yang sistem dana kas kecil dengan impress system dan fluctuating fund balance system. Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil itu ada 5. Yang pertama ada bukti kas keluar, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, permintaan pengisian kembali kas kecil, dan yang terakhir itu ada cek. Nah, untuk soalnya itu ada pertanyaan dan jawaban ini. Yang pertama, pencatatan kas kecil menggunakan sistem apa? Jawabannya itu ada sistem impress atau saldo tetap dan fluctuating atau saldo berubah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pihak ketiga? Pihak ketiga adalah pihak individu atau organisasi luar, misalnya itu bank. Yang ketiga, apa yang dimaksud cek? Cek itu adalah perintah bayar dari bank kepada penerima. Yang keempat, apa saja dokumen dana kas kecil? Itu ada bukti kas keluar, ada cek, permintaan, dan bukti pengeluaran, dan permintaan isi ulang. Yang kelima itu, apa itu sistem saldo berfluktuasi? Saldo berfluktuasi ini adalah saldo kas kecil berubah sesuai kebutuhan. Kemudian, yang keenam ada fungsi akuntansi dalam pengeluaran kas dengan cek itu mencatat, membuat bukti kas keluar, dan memverifikasi dokumen. Yang ketujuh, apa dampak cancel check? Nah, dampaknya ini bukti tambahan dan sebagai alat kendali kas. Apa itu cek register? Catatan semua cek untuk kas kecil. Kemudian, apa tanggung jawab fungsi akuntansi? Fungsi akuntansi bertanggung jawab sebagai mencatat dan memverifikasi pengeluaran kas. Dan yang terakhir, apa fungsi bukti kas keluar? Fungsi bukti kas keluar ini sebagai perintah akuntansi ke kasir untuk pengeluaran kas. Oke. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.